Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika di kelas 7 tentang sifat-sifat operasi hitung, bilangan bulat dan bilangan pecahan oleh Ibu Gezi Aprianti MPD, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari menjelaskan dan melakukan operasi hitung, bilangan bulat, dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Indikator pencapaian kompetensi yaitu mampu menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. Yang pertama kita bahas adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat yang pertama sifatnya adalah tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan C juga bilangan bulat. Contohnya negatif 16 ditambah 25 sama dengan 9. Negatif 16 dan 25 merupakan bilangan bulat. 9 juga merupakan bilangan bulat. Yang B, sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B ditambah A, yaitu sifat pertukaran. Contohnya 6 tambah 5 sama juga 5 tambah 6, yaitu sama hasilnya 11. Yang C adalah unsur identitas. Unsur identitas ini untuk sembarang bilangan bulat A selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Contohnya 6 tambah 0 sama dengan 0 tambah 6, yaitu sama hasilnya 6. Jadi hasilnya adalah bilangan itu sendiri. D, sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ini disebut juga sifat pengelompokan. Contohnya 4 tambah negatif 5 ditambah 6. Nah, dikelompokkan 4 tambah negatif 5 sama dengan 4 ditambah negatif 5 tambah 6, yaitu sama-sama hasilnya 5. Yang E, mempunyai inverse. Inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Lawan dari A adalah negatif A, sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Contohnya 8 ditambah negatif 8 dan negatif 8 ditambah 8. Nah, hasilnya adalah 0. Kedua, pengurangan bilangan bulat. Ada sifat tertutup. Pada pengurangan, bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, ini disebut dengan sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A kurang B sama dengan C. Dengan C juga merupakan bilangan bulat. Contoh, 7 kurang 3 sama dengan 4. 7 dan 3 adalah bilangan bulat. Nah, begitu juga dengan 4 merupakan bilangan bulat. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat P dan Q, maka berlaku P kali Q sama dengan R. Dengan R juga bilangan bulat. Contoh, 3 dikali 8 sama dengan 24. 3 dan 8 adalah bilangan bulat dan 24 juga bilangan bulat. Sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat P dan Q selalu berlaku P kali Q sama dengan Q dikali P. Contohnya 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 dikali 10, yaitu hasilnya negatif 10.
C. Sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku P kali Q kali R sama dengan P dikali Q dikali R. Contohnya 3 dikali negatif 2 dikali 4 sama dengan 3 dikali negatif 2 dikali 4, yaitu hasilnya sama dengan negatif 24. Dan D. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R berlaku P dikali Q tambah R sama dengan P dikali Q ditambah P dikali R. Contohnya 2 dikali 4 ditambah negatif 3 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 2 dikali negatif 3, yaitu 2. D. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku P dikali Q dikurang R sama dengan P dikali Q dikurang P dikali R. 5 dikali 8 dikurang negatif 3. 5 dikali 8 dikurang 5 dikali negatif 3, yaitu hasilnya 55. Yang E. Memiliki elemen identitas. Untuk setiap bilangan bulat P selalu berlaku P dikali 1 sama dengan 1 dikali P sama dengan P. Elemen identitas pada perkalian adalah 1. Contohnya 3 dikali 1 sama juga dengan 1 dikali 3, yaitu 3. Keempat, pembagian bilangan bulat. Yang pertama, pembagian dengan bilangan 0. Untuk setiap A bilangan bulat berlaku A dikali 0 sama dengan 0. Atau 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh 4 dikali 0 sama dengan 0 dikali 4 adalah 0. B. Menghitung hasil pembagian bilangan bulat. Untuk setiap P, Q, R bilangan bulat, Q tidak sama dengan 0 dan memenuhi P dibagi Q sama dengan R. Berlaku jika P, Q bertanda sama, R adalah bilangan bulat positif. Jika P, Q berlainan tanda, R adalah bilangan bulat negatif. Contoh 50 dibagi 2, yaitu tandanya sama. Jadi hasilnya positif adalah 25. 50 dibagi negatif 2. Nah, tandanya berlainan atau berbeda. Maka hasilnya negatif, yaitu negatif 25. Yang selanjutnya, sifat operasi hitung bilangan pecahan. Pertama, penjumlahan bilangan bulat. Ada sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A per B dan C per D berlaku A per B ditambah C per D sama dengan M per N. Dengan M per N juga bilangan pecahan. Contohnya 1 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan 3 per 4. 1 per 4 dan 1 per 2 merupakan bilangan pecahan. 3 per 4 juga merupakan bilangan pecahan. B. Sifat komutatif. Untuk setiap bilangan pecahan A per B dan C per D berlaku A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Nah, ini terjadi pertukaran. Contohnya 1 per 4 ditambah 1 per 2 sama juga dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4, yaitu 3 per 4. C. Mempunyai unsur identitas. Untuk sembarang bilangan pecahan A per B selalu berlaku A per B ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A per B sama dengan A per B. Contohnya 6 per 7 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 6 per 7, yaitu 6 per 7. Asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B ditambah C per D ditambah E per F.
Contohnya, kita kelompokkan 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah pengelompokan 1/2 ditambah 1/2, yaitu 5/4. Mempunyai inverse. Lawan dari A per B adalah negatif A per B, sedangkan lawan dari negatif A per B adalah A per B. Inverse adalah lawan dari bilangan tersebut. Contohnya 2/3 ditambah negatif 2/3 sama juga dengan negatif 2/3 ditambah 2/3 adalah 0. Pengurangan bilangan bulat ada sifat tertutup. Untuk setiap bilangan pecahan A per B dan C per D, berlaku A per B dikurang C per D sama dengan M per N. Dengan M per N juga bilangan pecahan. 1/2 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. 1/2 dan 1/4 merupakan bilangan pecahan. 1/4 juga merupakan bilangan pecahan. Yang ketiga, perkalian bilangan pecahan ada sifat tertutup. Untuk setiap bilangan pecahan A per B dan C per D, berlaku A per B dikali C per D sama dengan M per N. Dengan M per N juga bilangan pecahan. 1/2 dikali 3/4 adalah 3/8. 1/2 dan 3/4 adalah bilangan pecahan, begitu juga dengan 3/8 adalah bilangan pecahan. B. Sifat komutatif atau pertukaran. Untuk setiap bilangan pecahan A per B dan C per D, berlaku A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Contohnya 1/2 dikali 3/4 sama juga dengan 3/4 dikali 1/2, yaitu hasilnya 3/8. C. Asosiatif. Untuk setiap bilangan pecahan A per B, C per D, dan E per F, berlaku A per B dikali C per D dikali E per F. Begitu juga A per B dikali C per D dikali E per F. Contohnya, kita kelompokkan 1/4 dikali 1/2 dikali setengah. Dan 1/4 dikali, kita kelompokkan 1/2 dikali 1/2, yaitu 1/16. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan pecahan A per B, C per D, dan E per F, berlaku A per B dikali C per D ditambah E per F sama dengan A per B dikali C per D ditambah A per B dikali E per F. Contohnya 1/2 dikali 1/4 ditambah 3/4 sama juga dengan 1/2 dikali 1/4 ditambah 1/2 dikali 3/4 sama dengan 1/2. Yang E. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk setiap bilangan pecahan A per B, C per D, dan E per F, berlaku juga sama dengan penjumlahan tadi. Hanya tanda pengurangan dan penjumlahan kita tukar. A per B dikali C per D dikurang E per F sama dengan A per B dikali C per D dikurang A per B dikali E per F. Contohnya 1/2 dikali 1/4 dikurang 3/4 sama juga dengan 1/2 dikali 1/4 dikurang 1/2 dikali 3/4, yaitu negatif 1/4. Memiliki elemen identitas. Elemen identitas pada perkalian adalah 1. Contohnya 3/4 dikali 1 sama juga 1 dikali 3/4. Pecahan. Pembagian dengan bilangan 0. Untuk setiap bilangan pecahan A per B, berlaku A per B dikali 0 sama dengan 0. Atau juga 0 dibagi A per B sama dengan 0. Contohnya 2/3 dikali 0 sama dengan 0. Atau 0 dibagi 2/3 sama dengan 0. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.